Gol, 3 provokator penolak jenazah perawat terancam 7 tahun penjara. Ditulis oleh XHardi di siword.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Saya sempat melihat sebuah video yang sangat menyentuh hati di mana seorang petugas medis harus memakai APD lengkap berlapis-lapis. Butuh waktu lama untuk memakai itu semua. Itulah alasan kenapa mereka tidak bisa minum saat haus, mau ke toilet pun tidak bisa. Bayangkan perjuangan mereka saat merawat pasien positif corona, resiko terjangkit, kelelahan karena harus bekerja lebih banyak, dan bayarannya adalah dikucilkan masyarakat yang begitu parno dan mati nurani. Seorang perawat di RSUP Karyadi dinyatakan positif corona meninggal dunia pada Kamis lalu. Rencananya pemakaman perawat tersebut akan dimakamkan di Sewakul Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tapi semua itu berantakan karena adanya penolakan dari warga. Polda Jawa Tengah akhirnya sudah menangkap 3 orang yang diduga sebagai provokator terkait penolakan pemakaman jenazah tersebut. Mereka ditangkap karena diduga telah memprovokasi warga untuk memblokade jalan masuk menuju ke pemakaman. Akibat perbuatan mereka, petugas pemakaman yang hendak melakukan tugasnya merasa ketakutan dan membatalkan pemakaman di area tersebut. Karena ulah mereka, pihak keluarga yang berencana untuk memakamkan jenazah di samping makam ayahnya di TPU tersebut akhirnya memindahkan jenazahnya ke komplek makam keluarga Dr. Karya di Kota Semarang. Tindakan yang dilakukan ketiga orang tersebut jelas-jelas melawan hukum dan menimbulkan keresahan. Padahal pihak medis telah menyiapkan standar khusus penanganan jenazah pasien corona dengan sangat hati-hati. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terkena dengan undang-undang pasal berlapis, yaitu pasal 212 dan pasal 214 KUHP, serta pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Adapun ancaman maksimalnya adalah 7 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Gol deh, syukurin aja deh, gemes aja lihat kelakuan mereka. Kabarnya mereka yang tertangkap ini justru adalah tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat kalau jadi provokator harus dihukum berat. Tidak ada gunanya menjadi tokoh masyarakat kalau arahan yang mereka berikan bersifat menghasut dan menimbulkan gejolak sosial. Benar sekali kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menyebut petugas medis dengan segenap perjuangannya seharusnya mendapat penghormatan bukan penolakan. Kata Ganjar, para perawat, dokter, dan tenaga medis tidak pernah menolak pasien, kenapa kita tega menolak jenazah mereka. Dia mengajak masyarakat membangkitkan rasa kemanusiaan sehingga kejadian yang sama tidak kembali terulang. Entah warga paham atau tidak, tetapi tetap tidak diperbolehkan menolak jenazah pasien yang positif terinfeksi corona. Kalau soal tidak paham atau tidak teredukasi dengan baik, bisa meminta penjelasan baik-baik bukan dengan menolak atau malah menghasut orang lain untuk ikut melakukan penolakan. Jenazah pasien corona tidak akan menularkan virus karena proses pemulasaran dilakukan sesuai prosedur. Jenazah telah dibungkus kantong plastik yang tidak tembus air dan dimasukkan ke dalam peti. Ganjar mengingatkan sekali lagi kalau jenazah itu sudah dikubur, virusnya ikut mati di dalam tanah, tidak bisa keluar kemudian menjakiti warga. Dia juga mengingatkan bahwasanya mengenai fatwa MUI bahwa mengurus jenazah wajib hukumnya, sedangkan menolak jenazah berdosa. Di masa pandemi ini banyak orang kehilangan hati nurani, rasa kemanusiaan mulai terkikis oleh ketakutan yang teramat dalam. Keluarga yang terkena corona dikucilkan, yang suspek dan negatif saja dikucilkan dan dijauhkan, yang meninggal jenazahnya ditolak. Perawat tidak pernah memilih pasien, tidak pernah menanyakan latar belakang, agama, dan suku saat merawat pasien. Bahkan, merawat pasien positif corona meski harus bertarung dengan nyawa. Petugas medis adalah pahlawan dalam memerangi wabah corona. Tidak seharusnya mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Kalau kita balik bagaimana perasaan kita sebagai pasien kalau perawat sepakat menolak untuk merawat kita? Sedih bukan? Mereka juga sebenarnya takut merawat pasien corona. Wajar, tapi mereka tetap bekerja karena merupakan tuntutan profesi. Apresiasi terkecil yang bisa kita lakukan adalah memberikan penghormatan terakhir buat mereka yang telah gugur saat menjalankan tugas. Untuk para provokator yang telah membuat kekacauan, tak ada imbalan lain yang lebih baik selain dihukum setimpal. Mereka bukan hanya menolak tapi juga ikut memprovokasi warga lain. Gol buat mereka, menolak berujung bui. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.